Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita baru saja merayakan KKR Natal hari Kamis kemarin dan saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang benar-benar baik. Amin. Makanya hari ini kita mau belajar sama-sama, masih kelanjutan dari minggu lalu. Cerita kita mau lihat dari Matius 2 ayat 12, masih cerita mengenai orang Majus. Kita tahu orang Majus bagaimana setelah mereka sudah bertemu dengan Yesus, dan kemudian apa yang dikatakan setelah mereka menyembah Yesus dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah orang Majus itu ke negerinya melalui jalan lain. Sama-sama katakan melalui jalan lain. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tahu bagaimana cerita orang Majus. Mereka datang dari Persia, mereka datang dari timur, dan mereka datang menyembah Tuhan Yesus yang baru lahir. Dan puji nama Tuhan, mereka sangat bersuka cita. Sebelum mereka berjumpa dengan bayi Yesus, pada saat itu mereka bertemu dengan Raja Herodes. Dan waktu itu Raja Herodes mendapat kabar bahwa ada seorang raja orang Yahudi baru dilahirkan. Dia sangat kaget dan dia katakan, di mana dilahirkan? Dia cek, oh ternyata di Bethlehem. Dia tanya sama ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Dia tanya, ternyata ada di Bethlehem. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia katakan kepada orang Majus itu, oh coba kamu cek ke Bethlehem. Kalau kamu ketemu sama dia, bilangin tempatnya di mana. Kamu balik ke sini dan laporkan ke saya. Saya juga mau menyembah Yesus. Itu katanya. Dan akhirnya singkat cerita, orang Majus berangkat, pergi mereka ke Bethlehem, dan mereka bertemu dan menyembah bayi Yesus yang ada di Bethlehem. Tapi pada saat mereka mau balik kembali melalui jalan yang sama, melalui jalan yang mereka rencanakan, pulang kembali melewati Herodes, tiba-tiba apa yang dikatakan? Mereka mendapat mimpi. Mereka mendapat apa? Mimpi jangan kembali. Di sini dikatakan apa? Dan dikatakan jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Haleluya. Saya percaya di sini jalan yang lain di sini adalah jalan yang mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Jalan yang kita sudah planning, kita sudah punya rute jalanan, tiba-tiba berubah. Hari ini saya juga menuju ke Sekre, tempat kita beribadah pada hari ini. Ternyata ada Car Free Day. Normalnya saya dari alun-alun jalan lurus, tapi karena ada Car Free Day, saya harus berbelok ke jalan rute yang lain. Itu yang dikatakan melalui jalan yang lain. Kadang-kadang kita punya rencana tidak sesuai dengan apa yang kejadiannya. Kita punya rencana, ya kan? Kita punya rencana, ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan kita punya yang kita jalani. Kita punya rencana kuliah di satu tempat, ya. Kemudian kita belajar, kemudian apa yang terjadi? Di tengah jalan kita berhenti kuliah. Dan kita berpikir kita ambil kuliah yang lain. Kita tidak teruskan. Ini saya mau bilang, kadang-kadang apa yang kita rencanakan tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita planning. Makanya di sini waktu orang-orang Majus, mereka punya rencana untuk kembali kepada Herodes, jalan yang dia sudah lalui, tapi mereka berjalan. Saya percaya bahwa kadang-kadang kita harus belajar. Kalau kita lihat di sini bagaimana Tuhan berbicara kepada orang Majus melalui mimpi. Melalui apa? Melalui mimpi. Tuhan bisa bicara kepada orang Majus melalui mimpi. Tuhan bisa bicara melalui khotbah pagi hari ini. Tuhan bisa bicara mengenai pada saat engkau berdoa. Tuhan bisa berbicara kepada engkau pada saat engkau ambil saat teduh. Makanya saya bilang, berdoa sebelum engkau ibadah pada hari ini. Berdoa sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah, saya punya pergumulan. Tuhan pakai hamba Tuhan yang ada di atas mimbar itu untuk bisa
memberikan jalan keluar dari setiap masalah saya. Ini yang saya mau bilang, banyak kadang-kadang engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan. Makanya sebelum engkau datang ke ibadah, engkau berdoa dulu. Sebelum engkau baca firman Tuhan, engkau berdoa dulu. Supaya firman Tuhan bisa dapat pencerahan, sehingga engkau mengerti. Tuhan bisa bicara melalui mimpi seperti orang Majus. Tuhan bisa bicara dari masalah yang kau hadapi. Saya nggak tahu apa yang masalah yang kau hadapi, tapi Tuhan juga bisa berbicara melalui masalah yang kau hadapi. Mungkin kau sedang menghadapi masalah ekonomi, engkau mungkin masalah rumah tangga. Ya, mungkin engkau masalah dengan hubunganmu dengan seseorang. Ya, makanya saya bilang hari ini bahwa dengar baik bahwa ya saya percaya bahwa Tuhan bisa berbicara dengan cara apapun. Kalau orang Majus, Tuhan berbicara melalui mimpi. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan berbicara kepada engkau. Ya, ya haleluya. Makanya hari ini, ya Bapak Ibu, kita lihat sama-sama ya. Bahkan kita nggak pernah tahu, saya percaya bahwa orang Majus waktu disuruh mutar, itu bukan jalan yang terbaik. Sekali lagi, waktu disuruh mutar bukan jalan yang paling nyaman, maksud saya. Ya, namanya jalan yang baru, dia harus belajar dulu. Belum tentu nyaman. Waktu dia mutar, dia sudah tahu sebelum jalannya, dia harus mencari-cari lagi, meraba-raba lagi. Dan mungkin juga jalannya lebih jauh karena lebih memutar. Tapi Tuhan bilang, ya, jangan pakai jalan yang sama. Jangan pakai jalan yang sama. Kadang-kadang jalan yang harus kita tempuh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Atau mungkin juga tidak nyaman jalannya, mungkin jalan yang rusak. Tapi dengar baik, orang Majus waktu dia mendengar suara Tuhan, dia lakukan. Dia lakukan apa yang dia lakukan. Jadi saya mau bilang hari ini, saya nggak tahu engkau berjalan, mungkin hari ini engkau punya planning, ya, engkau punya rencana, tapi yang terjadi tidak sesuai dengan rencanamu. Ya, belajar dengar suara Tuhan supaya engkau tidak menyesal. Banyak keluarga-keluarga yang kemudian menyesal menikah pasangannya, bahkan ada juga keluarga-keluarga yang menyesal bahkan juga waktu pada saat dia berpisah. Jadi di sini kita mau lihat bahwa banyak hal-hal yang bicara kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan. Ya, makanya selalu saya lihat, saya katakan banyak orang-orang ibu-ibu yang kemudian menyesal berdoa, ya, untuk suaminya berubah. Pertanyaannya, pada saat engkau datang kepada Tuhan sebelum engkau menikah, apakah kau benar-benar tanya sama Tuhan, itu ada yang terbaik bagi engkau? Jadi saya bilang hari ini bahwa kita ada kadang-kadang kita hanya mau mendengar suara diri kita sendiri. Suara itu ada tiga, seperti saya katakan, ada suara diri sendiri, ada suara Tuhan, ada suara iblis. Bagaimana engkau bisa membedakan tiga suara ini? Halo? Bagaimana engkau bisa mendengarkan apakah suaramu sendiri yang keinginanmu? Apakah ada suara dari Tuhan atau suara dari setan, dari iblis? Kita nggak tahu. Bagaimana engkau bisa tahu yang nelpon itu adalah pacarmu atau istrimu atau suamimu? Kenapa? Engkau tahu suaranya, betul? Engkau tahu suaranya. Bahkan kadang-kadang cara memanggilnya, cara menyapanya juga tahu. Kalau itu pasanganmu atau orang yang kamu kenal, betul nggak? Demikian juga kalau kau nggak pernah berbicara dengan Tuhan, kau nggak pernah berdiskusi dengan Tuhan, engkau tidak pernah berbicara secara langsung, bagaimana engkau tahu itu suara Tuhan? Ya mungkin dari cara mungkin dia menyapa engkau, anakku, ya. Ya, saya kadang-kadang dapat WA gitu kan. Ya, kadang-kadang cara dia menyapa saya pun saya tahu bahwa dia bukan orang yang teman saya. Walaupun dia mengaku-ngaku teman saya, teman kuliah saya. Karena teman kuliah saya nggak pernah manggil saya Bapak. Pak Andi nggak ada gitu. Teman kuliah panggil nama saja. Paling juga bro gitu, paling nggak ada yang panggil bapak gitu. Walaupun dia mengaku-mengaku gitu, tapi kita bisa tahu siapa. Makanya sekali lagi, bagaimana engkau bisa tahu itu suara dari dirimu sendiri? Apakah itu kemauanmu? Halo? Kadang-kadang engkau berdoa dan kau ngambil kesimpulan sendiri. Kau pikir itu jawaban Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Makanya saya bilang hari ini, bagaimana kita orang-orang Majus, dia tidak baca kitab suci. Kenapa? Dia tidak baca itu Injil. Kalau dia tahu Injil, dia nggak perlu nanya sama Herodes. Herodes pun juga nanya kepada ahli-ahli Taurat. Dia nggak ngerti kitab suci. Tapi dia dapat suara dari Tuhan melalui mimpi. Dan dia lakukan, itu yang paling penting. Halo?
Percuma engkau bisa mendengar suara Tuhan, mungkin engkau peka dengan suara Tuhan, tapi engkau nggak pernah lakukan, nggak ada berkatnya, percuma. Makanya saya bilang sekali lagi, kau punya masalah, engkau punya pergumulan. Kadang-kadang kau berdoa dan Tuhan sudah menjawab, tapi engkau nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena engkau mau dengar suaramu sendiri. Engkau melakukan sesuai dengan keinginanmu. Makanya ada yang datang kepada saya, minta didoakan, Pak, kami udah pacaran 5 tahun, kami sudah cicil rumah, cicil mobil, sama-sama gitu loh. Kami sudah siapkan gedung segala macam. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Kami berpisah. Saya bilang, percaya, Tuhan punya rencana yang indah bagi engkau. Amin. Tuhan punya rencana yang indah bagi engkau. Nggak usah khawatir. Kalau memang engkau mendengar suara Tuhan dan engkau katakan engkau tidak perlu lanjutkan, why not? Ini saya bilang, kau peka dengan suara Tuhan. Banyak sekarang kita berbicara, kita hanya mau dengar apa yang kita mau. Ini jadi masalahnya. Kita mau mendengar apa yang kita mau. Demikian juga firman Tuhan hari ini. Engkau mau mendengar sesuatu yang kau mau sesuai dengan hatimu. Tapi engkau tidak mau dengar apa yang tidak sesuai dengan hatimu. Makanya hari ini saya mau bilang, belajar engkau peka dengan suara Roh Kudus. Belajar peka dengan suara. Dan bukan hanya engkau belajar peka, tapi yang paling penting lagi, engkau lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Percaya, ya. Kenapa engkau harus belajar taat? Percaya, engkau harus belajar taat kepada Tuhan. Ya. Engkau belajar taat sama Tuhan. Kenapa? Yang pertama yang saya pelajari, karena Tuhan selalu punya rencana yang baik sama kita. Amin. Ya. Kalau saya percaya bahwa kenapa engkau harus taat, walaupun seperti orang Majus jalannya tidak menarik. Tapi kalau Tuhan katakan jangan kembali ke Herodes, balik, ambil jalan yang baru, lakukan. Kenapa? Karena Tuhan selalu punya rencana yang baik. Dalam Roma 8 ayat 28 apa yang dikatakan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, yaitu mereka yang terpanggil dengan sesuai rencana Allah. Di sini dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi Allah punya rencana bagi hidupmu. Rencana damai sejahtera, rencana diberkati. Bagaimana rencana ini bisa terjadi kalau engkau tidak taat sama apa yang dia lakukan? Bagaimana engkau bisa mendapat berkat? Bagaimana kebaikan terjadi dalam hidupmu kalau engkau tidak bisa dengar suara Dia, engkau tidak taat dengan suara Dia? Ya. Jadi saya percaya bahwa yang pertama, engkau belajar taat. Belajar taat apa yang kau dengar firman Tuhan, suara Tuhan. Engkau belajar taat terhadap suara Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, kenapa engkau harus belajar taat selain engkau Tuhan punya rencana yang baik? Tapi yang kedua, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Ada yang tahu di sini hari esok? Nggak ada. Jangankan hari esok, 5 menit setelah engkau dengar khotbah ini, engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin kau keluar ditabrak mati gitu loh. Saya nggak mendoakan yang jelek-jelek dalam hidupmu. Tapi yang saya mau bilang, engkau tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Betul? Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena makanya saya percaya bahwa dalam Amsal 16 ayat 25 apa yang dikatakan? Ada jalan yang kelihatannya lurus. Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Ada yang jalan kelihatannya lurus, lempeng, kelihatannya enak-enak saja, tapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Engkau dan saya tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Hanya Tuhan yang tahu. Dia punya, ya, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya gitu loh. Saya mau ngelihat ada satu ilustrasi. Mungkin engkau dan saya pernah dengar ilustrasi ini. Cerita mengenai seorang petani yang punya kuda yang hebat, kuda yang cantik, gagah, kuat. Petani ini petani miskin, dan ada kemudian seorang pengusaha tawar harganya. Dia menawar harga itu 1,5 miliar. Wow, itu uang yang besar sekali. Tapi ternyata petani ini tidak mau menjual kudanya tersebut. Dia begitu sayang sama kudanya. Kuda ini udah sama dengan anak saya, nggak mungkin saya jual. Apa yang terjadi? Malam harinya kuda itu hilang.
Tetangga-tetangganya datang baru ngomong sama dia, bro, gila lo, kalau lo jual kemarin lo dapat 1,5 M, sekarang 1,5 M lo nggak dapat apa-apa, kuda lo hilang, apes nasib lo. Itu namanya kutuk. Terus petani ini ngomong sama tetangga-tetangganya, bro, bagaimana engkau katakan itu kutuk? Kita belum tahu, engkau baru melihat satu episode dari episode yang lain. Apa yang terjadi kemudian? Setelah 1 minggu kudanya kembali. Kudanya kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Wow, ini keren nih. Petani-petani yang lain, teman-teman yang lain datang kepada dia, weh gila ya, bener ya lu ngomong ya. Bener-bener ini gila ya, dapat 5 lagi kuda yang hebat-hebat. Waduh, ini benar-benar berkat buat kamu. Si petani ini cuma tersenyum dan dia katakan, kita tidak tahu berkat atau kutuk. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap mengucap syukur. Apa yang terjadi setelah itu? Anaknya petani itu kemudian mencoba menjinakkan salah satu kuda dan dia terjatuh. Apa yang terjadi? Diinjak-injak sama kuda dan kakinya patah. Teman-temannya yang lain datang lagi, dikatakan, wah itu mah kutuk. Kasihan anakmu yang tadinya jalannya bener, ya sekarang kakinya patah, itu mah kuda sial itu. Bawa teman-temannya kuda sial juga. Dan itu kok dapat kutuk itu. Dan apa yang terjadi? Petani ini bilang lagi kepada teman-temannya, kita tidak tahu ini kutuk atau berkat bro. Tapi yang saya tahu, rencana Tuhan selalu indah pada akhirnya. Semua orang mengetawain si petani ini. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian negara itu sedang perang besar. Semua anak-anak muda wajib militer, ikut perang. Dan anak dari petani itu tidak ikut, kenapa? Kakinya pincang, sedang patah kaki. Dan semua teman-temannya menangis kehilangan daripada anaknya yang mereka semua, yang anak kesayangan mereka, karena harus ikut pergi berperang. Sehingga mereka datang rame-rame lagi kepada petani, dia katakan, benar lu ngomong bro, ternyata berkat dan kutuk kita tidak pernah tahu. Siapa yang tahu apa yang terjadi hari esok? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu yang terjadi hari esok. Engkau tidak tahu, saya nggak tahu, tapi Tuhan kita, Tuhan yang tahu. Amin. Makanya dia merancangkan rancangan yang indah bagi engkau dan saya. Ada kelihatannya jalan yang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, kita nggak tahu. Saya juga nggak pernah punya cita-cita untuk jadi hamba Tuhan. Saya kalau ditanya waktu kecil, saya nggak pernah bilang mau jadi apa, mau jadi pendeta. Kayaknya nggak pernah kepikiran buat saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi saya dengar suara Tuhan dan saya lakukan. Dan saya mau bilang, pada saat engkau berjalan bersama dengan Tuhan, apapun setiap persoalanmu, engkau tetap sukacita. Amin. Ada sukacita Tuhan. Iya, kita nggak tahu apakah yang kau lakukan sekarang yang memang Tuhan mau engkau lakukan. Mungkin hanya engkau yang mau. Ya, makanya hari ini dengar baik, apapun juga setiap persoalanmu hari ini, belajar dari orang Majus. Orang Majus ini kita lihat ya. Makanya saya suka ada yang lagu yang dari Kidung Jemaat, dia katakan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya yang kuharapkan, karena surya kan lenyap. Ya, saya nggak tahu apa yang kau harapkan hari ini. Mungkin kau mengharapkan dengan kekuatanmu, kepintaranmu, kecerdasanmu, kekayaanmu, semua akan lenyap. Ya, makanya hari ini kita bilang, makanya banyak hal yang tidak kupahami dalam masa yang menjelang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Wow, ini suka saya lagunya. Kita nggak tahu hari esok, tapi kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Orang Majus ini, walaupun mungkin dia tidak pernah dengar suara Tuhan, dia tidak pernah baca firman Tuhan, tapi dia taat melakukan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Hidupnya kemudian terlepas dari niat-niat orang jahat. Dia terlepas, kita tidak tahu. Kenapa engkau harus taat? Karena engkau tidak tahu rencana jahat orang lain terhadap dirimu. Saya nggak tahu. Mungkin ada orang kelihatannya baik di hadapanmu,
Ada kelihatannya mukanya manis di hadapanmu, tapi hatinya busuk. Ya, mana bisa engkau baca orang? Tapi makanya firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat 20, manusia bisa mereka-rekakan yang jahat dalam hidupmu, tapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan dalam hidupmu. Makanya saya bilang, orang kau ketemu sama orang kelihatan rambutnya hitam, ya, rambutnya hitam, tapi kau nggak tahu hatinya bagaimana. Halo? Makanya hari ini saya mau bilang, dengar baik, engkau perlu belajar taat sama firman Tuhan. Engkau belajar taat dengar suara Tuhan, supaya engkau melihat bagaimana engkau bisa diberkati sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya, saya nggak pernah tahu dulu kalau saya harus jadi pengusaha. Saya nggak pernah tahu, saya berpikir dulu bahwa kalau bagaimana untuk menjadi direktur adalah engkau bekerja dan bekerja. Baikin atasanmu supaya engkau bisa naik sampai ke atas. Betul. Tapi ternyata pada hari ini saya nggak perlu menjadi bekerja, saya juga jadi seorang direktur. Nggak pernah kepikir saya untuk jadi seorang pengusaha. Tapi kalau jalannya Tuhan, ya, teman-teman yang sekarang saya udah umur 55 menjelang 56, teman-teman saya yang bekerja di BUMN, mereka pada datang sama saya tanya, bro gimana bro setelah pensiun? Saya bilang sorry, saya nggak pernah pensiun di perusahaan saya. Ya, semua para direktur-direktur yang ada di BUMN, direktur-direktur yang ada bekerja di swasta ketemu dengan saya dan bicara, apa yang kita lakukan bro setelah bisnis, apa yang kita harus lakukan setelah kita pensiun? Saya bilang sorry, saya nggak pernah pensiun. Saya punya perusahaan sendiri dan perusahaan itu milik Tuhan. Halo? Kenapa mesti khawatir? Dan saya melihat bahwa saya nggak pernah mengerti, saya nggak punya planning dari awal. Tapi dengar baik, selama engkau mendengar suara Tuhan, engkau andalkan Dia. Dia punya rencana yang indah bagi dirimu. Amin. Makanya hari ini belajar engkau punya telinga yang peka dengan suara Roh Kudus. Engkau belajar punya telinga, ya, supaya engkau jangan hanya mau keinginanmu sendiri. Engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau berjalan dengan kepintaranmu. Engkau berjalan semua dengan kau pikir apa kau lakukan yang terbaik, pasti semuanya, ya. Dengar, saya bilang, engkau belajar hari ini andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, bilang sama kiri kananmu, makanya jangan sok tahu deh. Bilang sama sebelahmu, jangan sok tahu. Kau nggak tahu apa yang terjadi esok. Nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu, engkau nggak tahu. Tapi bagaimana orang Majus ini, dia mengambil, memutar, dia ketemu sama, bayangkan dia ketemu sama raja. Raja bilang, tunjukkan kepada saya di mana rumahnya Yesus itu. Di Bethlehem, kasih tahu ya. Saya mau datang menyembah Dia. Bayangkan. Omongan raja ini. Saya juga mau datang menyembah Dia. Tapi ternyata Herodes punya rencana busuk. Saya nggak tahu apa yang jadi rencana busuk gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu orang Majus ini tidak datang kepada Herodes, semua orang-orang yang seumuran dengan Yesus semua dibantai. Ya, anak-anak di bawah 2 tahun semua dibantai. Ini yang terjadi. Herodes ketakutan kehilangan dia punya kerajaan. Seperti yang saya bilang, Herodes bukan orang Yahudi, dia orang Edom. Dia nggak pantas menjadi raja Yahudi. Dia bukan orang Yahudi. Dia tahu sebagai raja boneka yang dibuat oleh Romawi pada saat itu. Makanya waktu dia dengar ada seorang raja Yahudi yang dilahirkan, dia ketakutan. Dia menggunakan kekuatannya, dia bawa pasukannya, dia bunuh semua. Dia pikir bahwa dia bisa menghambat rencana Tuhan. No. Nggak bisa. Mungkin engkau seorang raja, mungkin kau pakai kekuatanmu, mungkin kau pakai tentara, engkau pakai bala tentara semua untuk menghancurkan. Tapi dengar baik, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Makanya kadang-kadang hari ini belajar bahwa saya begitu percaya bahwa hari ini kalau engkau datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau melihat bagaimana langkahmu penuh dengan langkah-langkah mujizat. Engkau melihat ada pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Ya, Tuhan bela kau.
Saya mau bilang, kalau Tuhan bela engkau, seng ada lawan. Ya, kalau Tuhan bela engkau hari ini, nggak ada yang bisa ya, makanya hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau datang kepada Dia. Dan dikatakan, kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tidak pernah terselami. Ya, betul. Saat kau membuka pintu, saat engkau membuka pintu, apa yang terjadi di sini? Ya, ya, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada manusia yang bisa buka. Ya, haleluya.